didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terisolasi berhari-hari, upaya perbaikan akses menuju Kabupaten Aceh Benar Meriah terus dilakukan. Pimpin rapat Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo tekankan proses pemulihan pasca bencana. Disiarkan langsung dari studio Orange Kompas TV Palmera, Jakarta. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen, terpercaya. Saya Maidop Elfrin. Saya Cindy Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami ajak Anda melihat peristiwa di Jakarta. 3 rumah di Grogol Petamburan, Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi. Inilah keganasan si jago merah yang membakar 3 rumah di Jalan Makaliwe 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kencangnya angin membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. 15 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Masih yang sementara itu rumah tinggal. Jadi yang terbakar itu 3 rumah. 3 rumah. Iya. Sejauh ini berapa unit armada mobil pemadam dan berapa personil yang dikerahkan? Yang kami kerahkan itu ada 15 unit, 60 personil gitu. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Gelar perkara khusus ini merupakan permohonan yang disampaikan kubu Roy Suryo CS yang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Geser lagi dikit, geser lagi. Pengacara Roy Suryo CS Ahmad Hozinuddin berharap penyidik Polda Metro Jaya dapat menunjukkan barang bukti yang membuat kliennya dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini. Kubu Roy Suryo CS juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium forensik, jumlah alat bukti hingga saksi dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Tolong amanin dulu Bang, Amando ya Bang. Di mana diharapkan dalam proses gelar perkara nanti akses terhadap barang bukti diberikan oleh penyidik dan penyidik sukarela menunjukkan barang bukti yang telah menjadikan klien kami sebagai tersangka. Sebab tidak mungkin ada orang dinyatakan sebagai fitnah dan pencemaran nama baik menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu sebelum ada bukti ijazah asli ditampilkan. Dan sebenarnya dalam konteks pemeriksaan umum biasa saja seorang penyidik menunjukkan barang bukti yang telah disita untuk meminta keyakinan sekaligus memastikan orang yang mau diperiksa apakah sudah melihat atau belum. Sementara Roy Suryo mengaku akan memanfaatkan gelar perkara khusus ini untuk menyanggah pasal-pasal yang digunakan polisi untuk menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurutnya Jokowi menjadi orang pertama yang menyebabkan kegaduhan ini. Orang yang membuat persoalan ini jadi gaduh adalah orang yang causa prima atau penyebab pertamanya adalah Joko Widodo sendiri. Yang pada tahun 2013, tepatnya tanggal 28 Juni, bertempat di salah satu kampus, ya mengaku dengan sendirinya bahwa IP dia tidak ada 2 atau kurang dari 2. Dan itu tidak pernah diralat sampai dengan sekarang. Di sisi lain, Saudara, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Yakub Hasibuan, mengatakan gelar perkara khusus ini untuk memaparkan progres penanganan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
mulai dari proses awal penanganan hingga pemaparan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan penyidik dalam kasus ini. Yakub juga menyebut gelar perkara khusus bukan sebagai bentuk pembuktian perkara tudingan ijazah palsu kliennya. Dari para penyidik, ya kami menghormati dan kami hadir di sini. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya, karena pembuktian nanti di pengadilan. Jadi kalau ada narasi seakan-akan di sinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja nih pemaparan dari para penyidik. Kita ke informasi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH di sejumlah wilayah, termasuk di Sumatera. Menhub menyebut pihaknya terus melakukan investigasi dan evaluasi terkait bencana yang terjadi di Sumatera. Ia juga menegaskan akan melakukan moratorium baru PBPH hutan alam dan hutan tanaman. Selain itu, Kementerian Kehutanan akan melakukan audit dan evaluasi total terhadap PT Toba Pulp Lestari yang ada di Sumatera Utara. Saya umumkan kepada publik atas petunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, PT TPL yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti Pak Wamen terutama yang akan saya tugaskan untuk menseriusi proses audit dan evaluasi PT Toba Pulp Lestari ini. Ya. Nanti insya Allah sekali lagi apabila ada hasilnya akan saya umumkan kembali kepada publik. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH tengah memproses satu perusahaan PT TBS terkait pembalakan liar yang menyebabkan banjir Sumatera. Penanganan kasus ini dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum terpadu lintas lembaga. Selain proses pidana, sanksi administratif juga akan dikenakan pada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab. Sanksi itu berupa evaluasi perizinan terhadap korporasi yang memiliki izin usaha dan tuntutan kerugian lingkungan yang terjadi. Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Jadi selain dengan penegakan hukum berupa proses pidana, akan juga dikenai evaluasi perizinan, dan yang ketiga akan dikenai tuntutan kerugian lingkungan yang terjadi. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, terisolasi berhari-hari, perbaikan akses jalan menuju Kabupaten Bener Meriah Aceh terus dilakukan. Saya tinggal lagi Pak, trauma malah saya rasanya. Batu air besar, saya melihat sendiri itu. Kan rumah ini ke Kenoping, bakar sebalik. Kelihatan oleh saya tuh rubuhnya. Dari rumah kakak di belakang saya lihat,
Jadi kami ngucap-ngucap aja Pak, ngaji-ngaji aja. Baru kali ini terjadinya banjir yang dahsyat. Ini paling parah ya? Yang paling parah inilah yang paling parah Pak. Saudara, helikopter Karakal TNI Angkatan Udara mempercepat penyaluran bantuan sosial ke sejumlah wilayah di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Bantuan seberat 2 ton disalurkan ke Aceh Tengah dan 1 ton ke Kabupaten Bener Meriah. Dua helikopter Karakal milik TNI AU dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan ke Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Helikopter Karakal HT-7205 menyalurkan bantuan seberat 2 ton menuju Desa Arul Gading dan Desa Jerata Aceh Tengah. Seluruh misi penerbangan diberangkatkan dari Landasan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Pemilihan helikopter dilakukan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat. Pada waktu bersamaan, helikopter Karakal HT-7202 juga menyalurkan bantuan seberat 1 ton ke Desa Cekal, Kabupaten Bener Meriah. Untuk mempermudah pendistribusian, warga juga turut membantu prajurit membawa bantuan dengan berbaris agar dapat disalurkan dalam kondisi baik. Oke, semangat demi warga kita nih Bang. Ayo Bang, semangat Bang demi warga Bang. Personel TNI dari Kodim 0119 Bener Meriah terus membantu warga yang membawa logistik di lokasi Redelong. Jalur ini menjadi salah satu jalan alternatif untuk mengakses lintas Biren Takengon dengan berjalan kaki. Masyarakat yang melintasi area itu diimbau berhati-hati karena kondisi jalan yang licin, berlumpur, serta dipenuhi bebatuan sisa material bencana. Masih terputusnya akses kendaraan dari Biren Takengon membuat prajurit TNI Angkatan Darat turut membantu warga membantu bantuan logistik melalui jalur alternatif ini. Semangat di rumah dan minta jajan. Babinsa Koramil 04, semangat, semangat. Akses dari KKA Bener Meriah menuju Simpang Aceh Utara kini mulai terbuka. Sejumlah alat berat mulai dikerahkan sehingga jalur sudah bisa dilalui masyarakat menggunakan sepeda motor dan juga kendaraan roda 4. Pengerjaan perbaikan dan juga pembukaan jalan KKA Bener Meriah Aceh Utara membutuhkan material tambahan. Saat ini ada 6 unit alat berat milik Pemda Bener Meriah dan masyarakat yang diturunkan untuk membuka akses jalan. Perbaikan jalan ini diharapkan bisa membuka akses desa yang terisolasi akibat banjir dan tanah longsor. Jalan ini perlu beberapa bangunan pelengkap. Kami sangat butuh rempuh, kemudian ada beberapa titik jembatan beli. Penanganan ini ditargetkan kemarin itu 2 minggu.
Cuman kalau tidak ada Aramco, dia bisa lebih panjang lagi. Karena kita rencana memasukkan material, ada titik-titik kritis yang tidak bisa dilewati, harus perlu Aramco atau gorong-gorong, kalau nggak tidak bisa kita supply material. Setelah terputus selama hampir 3 pekan, jembatan penghubung utama di Kabupaten Biren Aceh akhirnya kembali beroperasi. Jembatan Bailey Tepin Mane yang terletak di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren Aceh sempat lumpuh akibat kerusakan parah yang memutus akses warga dan jalur distribusi logistik. Kini, tepat 20 hari setelah bencana yang melanda, perlahan roda kehidupan kembali bergerak, seiring dibukanya kembali jalur vital tersebut. Beroperasinya jembatan Bailey Tupin Mane disambut antusias warga. Sebagian diantaranya mengaku dapat kembali ke rumah mereka setelah sekian lama mengungsi. Saya bisa pulang lagi ke rumah karena sudah 20 hari nginep di tempat saudara karena jembatan putus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Pangdam, terima kasih seluruhnya yang sudah bekerja sama untuk membuatkan jembatan Sukarwarga. Sebelumnya, jembatan Tupin Mane terputus usai diterjang banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November lalu. Arus lalu lintas dan distribusi logistik antar wilayah lumpuh total. Bahkan, untuk memperoleh bantuan logistik, secara swadaya, kabel seling dipasang untuk akses warga. Presiden Prabowo Subianto yang sempat meninjau lokasi tersebut berjanji akan memperbaiki setiap jembatan yang rusak akibat bencana yang melanda. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey yang sedang dibangun. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi. Usaha kita kerahkan, ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Beroperasinya kembali jembatan ini menjadi pengingat bahwa ketahanan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari pelestarian hutan di wilayah hulu. Rusaknya alam kerap berujung pada terputusnya akses dan penderitaan masyarakat di hilir. Zikri Maulana, Kompas TV, Biren, Aceh. Meski jembatan penghubung ke Biren sudah diperbaiki, akses jalan bagi warga Kabupaten Bener Meriah belum tersambung. Lebih lengkap kita akan bahas bersama dengan Wakil Bupati Bener Meriah, Armia. Selamat petang Pak Armia dengan Maidop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak, yang mau kami tanya pertama soal jembatan Bailey, jembatan darurat, apakah sudah berfungsi normal, artinya sudah bisa dilewati, kemudian juga sudah bisa beroperasi, kendaraan-kendaraan yang bisa lewat, roda 2 dan roda 4 sudah bisa begitu? Ya, jadi Bener Meriah memiliki 2 akses. Pertama dari arah Biren, yang tadi disebut oleh Bapak Presiden Prabowo, arah Krungmani. Alhamdulillah kemarin sudah uji coba sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Nah, beberapa titik lagi, lebih kurang 3 titik lagi, titik kritis yang harus diperbaiki sehingga roda 4 benar-benar bisa dilalui dari Biren menuju Bener Meriah. Di sisi lain, akses menuju Bener Meriah adalah jalan dari arah Luxmawe. Untuk kondisi akses dari Luxmawe ini, insya Allah kalau hujan tidak cukup deras, mungkin 2 hari lagi atau 3 hari sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, begitu Mbak. Oke, untuk kondisi jalan atau kondisi akses yang masih terputus ini bagaimana Pak perkembangannya sampai dengan petang ini?
Ya, pihak PU terus menerjunkan alat-alat berat semaksimal mungkin dari arah Loksmawe, dan kemudian alat-alat berat karena telah berfungsinya Tupin Mane juga sudah mulai memasuki area arah ke Bener Meriah. Beberapa alat sudah diterjunkan untuk arah yang dari arah Biren. Demikian. Oke, terus dikejar, terus dikerjakan, terus dikebut. Ini perkembangannya Pak, untuk perbaikannya seperti apa Pak? Alhamdulillah dengan bantuan alat-alat berat dari provinsi dan kerjasama dengan masyarakat, diperkirakan jika cuaca memungkinkan ini 2-3 hari lagi dari arah Loksmawe sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Kemudian mungkin 1 minggu lagi dari arah Biren sudah bisa juga dilalui oleh roda 4. Gitu. Oke, pada perkembangan 2-3 hari dan ada yang 1 minggu ya. Oke, kemudian kita bahas soal bantuan Pak Wakil Bupati. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Apakah pasokan listrik juga dan air sudah terpenuhi sampai di sana Kabupaten Bener Meriah? Untuk listrik lebih kurang 30% sudah menyala PLN-nya, tapi untuk 70% sisanya masih sampai saat ini masih dalam perbaikan oleh pihak PLN. Air bersih kebetulan kami karena di dataran tinggi cukup banyak ditemukan sumber-sumber air bersih, sehingga untuk air bersih tidak begitu menjadi masalah di Bener Meriah. Untuk komunikasi sampai hari ini jaringan Telkom belum juga bisa berfungsi dengan baik. Listrik masih 30%, artinya masih ada kecamatan yang sampai dengan hari ini belum teraliri listrik, begitu? Iya, dari 10 kecamatan baru 3 kecamatan, itu pun belum seluruhnya, diperkirakan masih 30% yang dialiri oleh listrik. Kalau jaringan telepon belum sama sekali ya Pak ya, jadi ini masih jaringan internet? Kita menggunakan Starlink untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Di setiap kecamatan kita sediakan Starlink bagi masyarakat juga untuk bisa berkomunikasi untuk menghubungi keluarga mereka di luar Bener Meriah. Oke, listrik baru teraliri 30% dari 10 kecamatan, baru 3 kecamatan yang teraliri listrik. Pak, ini jadi salah satu kebutuhan vital terutama jika malam hari begitu. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memasok listrik ke kecamatan-kecamatan yang masih belum teraliri listrik sampai dengan hari ini? Ya, kita tetap berkoordinasi dengan pihak PLN untuk terus bekerja memulihkan jaringan-jaringan yang terputus. Masalahnya memang cukup berat, banyak tiang-tiang listrik yang tumbang dan kemudian bahan untuk menggantikan tiang itu membutuhkan jalan 2 arah tadi dinormalkan terlebih dahulu, baru kemudian bahan-bahan tiang listrik itu bisa dibawa ke Bener Meriah. Gitu. Artinya kendalanya memang teknis ya untuk tiang listrik yang rusak, jadi aliran listrik tidak bisa mengalir sampai di sana. Oke, kalau untuk bantuan logistik Pak? Bagian logistik sampai hari ini dipasok melalui beberapa pesawat Hercules dan tiap hari terus didatangkan baik dari Halim maupun Banda Aceh atau dari Medan. Kami membutuhkan per hari sebenarnya 46 ton untuk kebutuhan masyarakat. Karena terkendala cuaca, ini pasokan dari Medan, Halim maupun Banda Aceh masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Masyarakat untuk bisa bertahan hidup kan mereka harus menjual hasil taninya, kemudian juga untuk bisa menjangkau sampai ke bantuan, distribusi bantuan juga kita sedang putar saat ini, aksesnya cukup berat, medannya juga cukup berat. Apa yang kemudian untuk mengantisipasi ini, menyelesaikan masalah ini dan juga membantu untuk mempermudah distribusi bantuan? Di Bener Meriah masih ada 63 desa yang masih belum bisa masih terisolir, dan masyarakat secara bergotong royong membangun dengan menggunakan seling-seling. Alhamdulillah hari ini 1.500 seling sudah dikirimkan oleh BNPB pusat, dan mudah-mudahan 63 desa itu dengan kerjasama dengan masyarakat akan bisa dilalui paling tidak dengan kendaraan roda 2. Yang terisolir berapa Pak? Kami mau konfirmasi 63 desa.
63 desa masih terisolir, jadi tidak bisa dapat bantuan sama sekali. Tidak, jadi di BNPB menempatkan 2 karakal helikopter di Bandara Rempili untuk desa-desa yang terisolir, maka logistik ini didorong dengan menggunakan helikopter. Oke, distribusinya lewat udara. Jadi lewat udara saja atau yang di-drop lewat udara begitu sudah bisa tercukupi untuk 63 desa yang terisolasi? Tidak bisa maksimal tercukupi, itu karena cuaca hujan juga membuat kendala helikopter tidak bisa bekerja semaksimal mungkin. Jika cuaca cerah, mereka bisa 8 kali atau 7 kali dalam 1 hari, tapi dalam kondisi hujan mereka hanya bisa 3 atau 4 kali per hari, gitu, Mak. Oke. Untuk sehari-harinya, Pak, tadi kan Anda mengatakan listrik masih kurang, kemudian juga akses terputus, medan yang dilalui juga cukup terjal untuk didistribusikan, kemudian juga ada 60 desa terisolir. Bagaimana Bapak, Anda memastikan bahwa warga di sana, korban bencana di sana, di 63 desa ini kebutuhan sehari-harinya cukup, Pak? At least atau setidaknya hari ini sampai besok, Pak? Ya, kami itu sudah menempatkan komunikasi Starlink di setiap camat, Ibu. Maka koordinasi dengan kecamatan terus-menerus dilakukan untuk mengetahui desa-desa mana atau daerah-daerah mana yang masih kurang, maka itu akan kita prioritaskan dalam mendrop bantuan lewat udara. Pengiriman bantuan via udara diprioritaskan terutama untuk 63 desa yang masih terisolasi di Kabupaten Bener Meriah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Wakil Bupati Bener Meriah, Bapak Armia. Sehat selalu, Bapak. Baik, terima kasih, Bu. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi pimpin rapat Kabinet Paripurna. Presiden Prabowo tekankan proses pemulihan pasca bencana. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri membahas penanganan bencana di Sumatera dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan secepat-cepatnya. Presiden Prabowo Subianto menyebut sudah beberapa kali menemui korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Prabowo mengingatkan agar ketersediaan air bersih, BBM hingga daerah yang masih terisolasi harus diperhatikan. Prabowo mengatakan sudah menyiapkan anggaran APBN untuk penanganan bencana. Menurutnya anggaran ini hasil dari penghematan pemerintah. Yang menggerakkan, menentang efisiensi. Dengan efisiensi, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi saudara, kita sudah siap, terima kasih. Kita sudah siapkan, kemudian semua gubernur yang berdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar, semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak langsung saya kirim 4 miliar rupiah, dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Masing-masing penerima manfaat. Kemudian di tahun 2025 realisasinya sebagai berikut, Pak Presiden. Untuk bansos reguler, alhamdulillah semuanya sudah di atas 90% kecuali sembako atau bansos sembako di triwulan 4 yang baru mencapai 40% karena anggarannya masih dalam proses pengajuan anggaran tambahan. Sementara kebijakan Bapak Presiden yang memberikan bantuan langsung tunai sementara di 3 bulan terakhir di tahun 2025, sekarang sudah mencapai penyalurannya kepada 29 juta lebih keluarga penerima manfaat. Nilainya sudah 27 triliun lebih. Perlu kami tambahkan, selama ini bansos reguler, baik itu PKH dan sembako, diterima oleh kurang lebih 18 juta KPM. Dengan ada tambahan BLTS ini, sekarang penerima bansos
sebanyak 35 juta kpm lebih di desil 1, 2, 3, dan 4. Dalam rangka penyaluran BLTS ini, kami bekerjasama dengan BPS dan juga dengan daerah untuk terus melakukan pemutakhiran data. Mudah-mudahan pada akhir minggu depan kita sudah bisa mencapai lebih dari 31 juta kpm penerima manfaat. Kami juga akan mengusulkan adanya bansos adaptif dalam rangka pemulihan ekonomi korban bencana alam dalam bentuk BLTS kebencanaan. Ini adalah usulan kami, Pak Presiden. Kemudian yang terakhir adalah dukungan Kementerian Sosial dalam menangani banjir longsor di Aceh dan Sumatera atau di Sumatera. Pertama, tentu kami memiliki buffer stok logistik di setiap provinsi, kabupaten, kota, dan beberapa titik di daerah rawan bencana di tingkat kecamatan dan kabupaten dan desa. Itulah yang kami dorong. Dan yang kedua, kami juga membuka dapur umum. Ada 39 dapur umum yang memproduksi 400.000 lebih porsi setiap harinya. Tentu ini jumlahnya dinamis, makin hari makin berkurang. Dan di lapangan kami bekerja sama dengan BNPB, dengan TNI, dan Polri dalam rangka melayani para pengungsi secara bersama-sama. Kami juga mengirimkan beras reguler seperti ke Aceh, juga ke Sumatera sebanyak 100 ton lebih. Total bantuan Kementerian Sosial per 11 kemarin itu kita sudah mencapai 89 miliar lebih. Demikian laporan kami, Pak Presiden. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Menteri Kehutanan, untuk nanti berikutnya Bapak Kepala Badan Gizi Nasional. Bapak Menteri Kehutanan dipersilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Wapres, Bapak Ibu sekalian. Pertama saya hanya ingin menegaskan kembali komitmen dan perintah Bapak Presiden kepada kami untuk terus berbenah memperbaiki sektor kehutanan kita. Bahwa ada faktor alam yang terjadi itu benar, tetapi secara rendah hati dan kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi, ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Tadi pagi kami rapat di Satgas PKH, ada beberapa rekomendasi sangat penting, terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term ya. Tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk sama-sama dengan menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima sehingga pembangunan kita diarahkan kepada kesepakatan tata ruang tersebut. Yang kedua, atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, Bapak, seperti yang kami sampaikan, Bapak setujui di Ratas kemarin, bagian dari penerimaan kawasan hutan, pada hari ini kami mencabut 22 izin perizinan berusaha pemetaan hutan seluas 1.012.016 hektar. Ini bagian dari penertiban kawasan hutan yang sudah kami lakukan sebelumnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada tanggal 3 Februari 2025. Yang kami tertibkan ketika itu ada sekitar 500.000 sehingga dalam 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden kami telah menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta. Selanjutnya tentang penegakan hukum, sekali lagi kami tadi sudah rapat Pak Presiden di Satgas PKH, akan berproses, sudah diidentifikasi di 3 tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut, yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut. Namun nanti tentu secara hukum nanti akan berproses baik melalui kepolisian, melalui ya, tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati. Jadi insya Allah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan perusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin Pak Presiden. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dipersilakan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional untuk nanti berikutnya Pak Mendikdasmen dan Mendikti. Pak Kepala Bagian dipersilakan. Sebelumnya ya, saya mau langsung tanggapi Menteri Kehutanan. Jadi sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Ya, yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya. 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti dikoordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini, tapi terus bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut. Kalau tidak salah, sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar. Yang 22 itu termasuk 4 juta itu. Izin Pak, beda itu yang 4,2 itu penertiban sawit dalam kawasan Bapak. Ya. Ini PBPH Pak, perizinan berusaha di kawasan hutan Pak. Oh, sudah cabut 1 juta lagi berarti. Jadi 1,5 juta Pak. Sudah 5 juta yang kita cabut. Ya, pokoknya jangan ragu-ragu. Ya, siapa yang melanggar, langsung kita cabut. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Seskap. Yang terhormat Pak Presiden, yang terhormat Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian Kabinet Merah Putih, izin saya menyampaikan sampai hari ini sudah ada 17.555 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sudah melayani 50.390.880 di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan di 7.022 kecamatan. Dengan sebaran SPPG terbanyak ada di Jawa Barat, itu mencapai... Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kehutanan untuk jangan ragu menindak perusahaan yang menjadi penyebab banjir di Aceh dan Sumatera. Ia bahkan menawarkan apabila Menteri Kehutanan membutuhkan backup, ia menawarkan investigasi untuk dibantu lebih lanjut oleh anggota TNI, Polri maupun kementerian lembaga lain. Sendiri meskipun tertinggi baru mencapai 80. Kami jeda sejenak Saudara. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH di sejumlah wilayah termasuk di Sumatera. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH di sejumlah wilayah termasuk di Sumatera. Menhub menyebut pihaknya terus melakukan investigasi dan evaluasi terkait bencana yang terjadi di Sumatera. Ia juga menegaskan akan melakukan moratorium baru PBPH hutan alam dan hutan tanam. Selain itu, Kementerian Kehutanan akan melakukan audit dan evaluasi total terhadap PT Toba Pulp Lestari yang ada di Sumatera Utara. Saya umumkan kepada publik atas tunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari
PT TPL yang banyak diberitakan. Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti Pak Wamen terutama yang akan saya tugaskan untuk menseriusi proses audit dan evaluasi PT Toba Pap Lestari ini. Ya. Nanti insya Allah sekali lagi apabila ada hasilnya akan saya umumkan kembali kepada publik. Kejaksaan Agung mengungkapkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH tengah memproses satu perusahaan PT TBS terkait pembalakan liar yang menyebabkan banjir Sumatera. Penanganan kasus ini dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum terpadu lintas lembaga. Selain proses pidana, sanksi administratif juga akan dikenakan pada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab. Sanksi itu berupa evaluasi perizinan terhadap korporasi yang memiliki izin usaha dan tuntutan kerugian lingkungan yang terjadi. Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Barreskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Jadi selain dengan penegakan hukum berupa proses pidana, akan juga dikenai evaluasi perizinan, dan yang ketiga akan dikenai tuntutan kerugian lingkungan yang terjadi. Menteri Kehutanan mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH di sejumlah wilayah termasuk di Sumatera. Sementara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH tengah memproses satu perusahaan PT TBS terkait pembalakan liar yang menyebabkan banjir Sumatera. Apakah langkah ini sudah cukup untuk mencegah bencana serupa tidak terjadi lagi? Kami akan bahas bersama dengan mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Anggi Putra Prayoga. Selamat petang semua. Selamat petang, Mbak. Selamat petang. Mas Anggi, kita berangkat dulu dari pernyataan terbaru dari Presiden Prabowo. Dia bilang kalau Menhut jangan takut, kalau perlu bantuan untuk menindak perusahaan di Sumatera dan Aceh, minta saja backup ke Polri, TNI, Kementerian dan juga lembaga. Anda yakin nggak pernyataan Prabowo ini bisa menjamin kalau kasus penindakan perusahaan atau korporasi di Sumatera dan Aceh akan bisa selesai? Ya, seharusnya juga memang multi-door enforcement itu penting memang ya, tapi memang kredibilitas penilaian publik juga itu banyak dipertanyakan. Karena memang kerusakan hutan yang terjadi itu berdasarkan izin-izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan sendiri. Dan bisa juga memang ada peluang-peluang illegal logging, tetapi memang yang harus betul-betul independen adalah bagaimana menilai kerusakan hutan yang terjadi di 3 provinsi ini. Kami menilai bahwa ini bukan hanya soal izin-izin yang dikeluarkan oleh menteri baik secara legal ataupun operasional yang ilegal gitu ya, tapi bagaimana ke depan multi-door enforcement yang dibentuk itu ada kepolisian, kemudian ada Kejaksaan Agung juga memang di Satgas PKH begitu, memang harus bisa menyentuh akar dari permasalahan dalam tata kelola hutan, yaitu bagaimana Kementerian Kehutanan mengelola wilayah yang ada di Sumatera ini tidak berdasarkan perspektif DAS, begitu ya, daerah aliran sungai, tapi melainkan berdasarkan peta kawasan hutan yang ditunjuk atau dikukuhkan oleh Kementerian Kehutanan itu sendiri. Nah, ini yang menyebabkan sebetulnya ada bias dalam pengelolaan hutan yang kemudian menyebabkan eksploitasi hutan berlebih-lebihan, gitu. Bias ini bisa jadi bahan evaluasi lagi atau bahan investigasi lagi? Ya, betul. Dalam konteks ini memang harus ada perubahan kebijakan yang secara total atau secara menyeluruh begitu dalam implementasi pengelolaan hutan di Indonesia. Kalau memang ini adalah bagian dari respon begitu ya, kemudian dibentuk Satgas PKH, kemudian menanggulangi bencana, itu tidak cukup karena bisa terjadi di regional-regional lain seperti di Kalimantan, di Sumatera, di Papua maksud saya, dan di Sulawesi begitu. Jadi saya pikir kalau memang mau memberantas kejahatan kehutanan itu memang harus berubah regulasi kehutanan ini secara total. Oke, itu regulasi. Kalau Pak Ito, bagaimana seharusnya Kapolri bisa menerjemahkan jaminan tadi, instruksi Presiden tadi, agar pengusutannya bisa tuntas dan cepat? Ya, ini kan sekarang sudah dibentuk Satgas PKH ya Mbak. Berarti di sini pelaksanaannya adalah mencangkup aparat penegak hukum yang sifatnya adalah lintas
instansi ya, baik kejaksaan maupun pengadilan ya, Mahkamah Agung. Nah, ini kita juga harus melihat bahwa di sini juga untuk pelaksanaan ini saya pengalaman 20 tahun yang lalu saya adalah Kapolda Riau, Pak ya. Ini sama kasusnya dulu, hanya dulu tidak semasif sekarang. Nah, sekarang kan kalau kita lihat apa yang terjadi, saya lihat bahwa yang dilakukan oleh teman-teman Bareskrim itu kan melakukan penelusuran ya dari hilir ke hulu. Nah, hulunya ini kan adalah ada yang namanya perusahaan memiliki izin, tapi ada juga dari pembalak liar. Nah, perusahaan pengalaman saya yang mendapatkan izin juga harus kita lihat. Kita lihat peta dari peta udara. Biasanya diizinkan misalnya 100 hektar, kemudian yang dikembangkan sampai 300 hektar. Yang penting mereka merasa sudah punya izin. Ini harus dilihat ya. Kita tidak bisa melihat dari bawah ya Mbak Cindy ya. Kita harus melihat dari peta sekarang kan sudah ada drone, udah ada peralatan lain yang bisa kita lihat ya. Kemudian juga kan perizinan itu kalau nggak salah itu kan kalau memang lebih dari cakupan hutan yang tinggal 30% itu tidak boleh keluar izin lagi. Kita lihat sekarang kan kenyataannya bagaimana. Kalau itu misalnya terjadi, maka tentunya yang akan dimintakan pertanggung jawab adalah kementerian yang memberikan izin. Nah, tentunya ini ada dua pihak ya. Dari para pelaku perusahaan itu juga dari para pemberi izin. Berarti Jadi Satgas pemberi izin PKH kan juga harus tidak. bergerak ke kementerian tersebut maksudnya Pak Ito? Betul, betul. Saya juga sudah koordinasi dengan Bapak Kabarekrim ya. Karena kebetulan saya di Penasihat Ahli Kapolri, pengalaman saya dulu menangani Satgas penanganan ini. Kemudian juga moratorium ya. Moratorium itu juga harus kita kawal, Mbak. Karena pengalaman saya moratorium itu juga pada akhirnya juga setelah orang lupa, kembali lagi dikeluarkan lagi perizinan. Sehingga untuk moratorium ini betul-betul harus bisa sampai dengan hutan itu tumbuh kembali. Karena kalau tidak, tentunya alih fungsi hutan ini yang paling sering ya Mbak ya dilakukan untuk kepentingan tanaman sawit ataupun pertambangan ya. Jadi saya kira ini juga memang harus dikawal. Ini kan ada teman-teman dari Greenpeace ya, ada teman-teman dari Jekalahari kalau yang namanya di Riau, ada teman-teman dari para pemerhati ya kerusakan lingkungan. Jadi kalau perizinan itu Mbak memang harus mematuhi atau harus sesuai dengan hasil analisa dampak lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian KLH. Kalau itu keluar, tentunya harus kita lihat kenapa keluar. Apakah ada indikasi terjadi korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini berkembang terus Mbak ya. Jadi kita tidak bisa hanya kepada para pembalak. Saya alami juga pengalaman saya adalah nanti pelaku-pelakunya yang di lapangan itu adalah masyarakat sekitar yang sampai ratusan orang Mbak ya. Kalau kita melakukan penahanan kepada mereka, bagaimana kehidupan keluarga mereka. Jadi Kementerian Sosial juga harus terlibat di dalam Satgas PKH menurut saya demikian Mbak. Nah kalau Mas Anggi, gimana caranya agar investigasi ini tidak berhenti hanya nanti ya petugas lapangan saja, tapi juga bahkan ke kementerian yang diduga melakukan pelanggaran ketika menerbitkan izin itu? Iya, beberapa kurang lebih setahun yang lalu sebetulnya sudah ada 2 tersangka di Kementerian Kehutanan terkait pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Saya pikir juga itu bagian dari tugas PKH yang harus diteruskan. Nah, kalau itu saja sudah menggantung dalam tahun-tahun terakhir ini, kemudian diberi tugas dengan untuk melakukan investigasi besar di Sumatera, begitu ya. Jadi ini satu pertanyaan besar, mampu atau tidak jika memang masih punya hutang untuk menegakkan hukum di sektor kehutanan, begitu. Saya pikir ini juga menyangkut kredibilitas di Satgas PKH dan juga di Kementerian Kehutanan yang memang mengeluarkan izin-izin seperti untuk HPH, untuk HTI, begitu ya, yang memang secara operasional itu merusak hutan. Jadi saya pikir ini sangat erat kaitannya bagaimana independensi dalam melakukan penegakan hukum. Tapi poin yang lebih penting lagi, saya pikir jika kita melihat kejadian bencana yang ada di Sumatera, seharusnya bukan lagi moratorium, tapi penghentian secara total, secara permanen izin-izin baru dari sektor Kementerian Kehutanan gitu ya. Ini sangat penting. Moratorium itu sangat banyak catatannya dari masyarakat sipil terkait ada permainan di sana begitu ya. Jadi saya pikir yang paling terbaik adalah penghentian izin secara total dan permanen dari Kementerian Kehutanan untuk perusahaan-perusahaan seperti HPH dan HTI yang merusak hutan di Indonesia. Oke, soal independensi tadi Pak Ito, bagaimana Anda bisa menjamin juga Polri punya independensi itu dan bagaimana sebenarnya koordinasi dengan Satgas PKH agar tidak saling tumpang tindih tugasnya, tapi ya goals-nya tetap tercapai? Ya, kalau sudah dalam bentuk satuan tugas Mbak, berarti ini adalah satuan tugas adalah
istilahnya tugas yang kolaboratif ya. Masing-masing mengawasi dan itu seperti mekanismenya itu tidak hanya terbatas kepada Polri. Polri pun juga dulu saya kerjasama dengan dulu di Kementerian Kehutanan itu mereka punya namanya Satgas Unit Reaksi Cepat ya, tim reaksi cepatnya dari Polisi Kehutanan ya, saya masih ingat betul. Kita sama-sama kemudian mengawal yang dikatakan oleh Mas Anggi tadi, yang paling penting adalah penghentian dulu Mbak, tidak ada lagi izin yang dikeluarkan saat ini. Yang kedua tadi yang disampaikan Pak Menteri Kehutanan, pencabutan dari perusahaan-perusahaan yang memang kalau dilihat daripada ini indikasinya adalah menyebabkan bencana alam tersebut. Kalau ini tidak dilakukan tahap awal, saya kira sulit. Nah, baru penegakan hukumnya. Jadi secara simultan pencabutan, kemudian juga penghentian dan juga penegakan hukum dilakukan bersama-sama. Oke, pencabutan kemudian juga baru diusut biar clear semuanya ya. Pak Ito, terima kasih Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabarskim Polri, dan Mas Anggi Putra Prayoga, juru kampanye Hutan Greenpeace. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Baik, terima kasih. Saudara, kami akan ajak Anda menuju ke Istana Negara Jakarta kembali untuk melihat sidang kabinet paripurna yang masih berjalan. Sehingga tidak bisa lagi digunakan. Mungkin harus ada kebijakan yang terbaru dari Bapak Presiden menyangkut IFP yang rusak karena banjir. Kemudian jumlah toilet yang rusak itu 3.420. Kami laporkan terkait dengan siswa dan guru yang terdampak. Siswa yang terdampak keseluruhan di 3 provinsi, semua jenjang, 276.249. Yang guru yang terdampak 25.936. Kemudian ruang kelas darurat, ini kebutuhan ruang kelas darurat terkait dengan itu ada 2.873. Kebutuhan perlengkapan pembelajaran atau school kit 141.335 dan perlengkapan keluarga atau family kit 16.239. Yang sudah kami lakukan untuk beberapa hal terkait dengan yang terdampak itu, pertama bantuan dalam bentuk barang 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 sepatu, 700 family kit, dan 65.000 eksemplar buku teks dan non-teks. Kemudian untuk bantuan dalam bentuk uang, 21,1 miliar dari anggaran existing yang kami miliki sekarang ini, 18,53 miliar dari anggaran revisi. Kemudian tunjangan khusus guru di daerah bencana, 35 miliar untuk anggaran dari revisi, yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan 2 juta per guru, dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025. Izin Bapak Presiden, kami menyampaikan beberapa program yang sudah kami lakukan terkait dengan keterlaksanaan pembelajaran. Di Aceh, dari 18 kabupaten kota yang terdampak, pembelajaran di 15 daerah terlaksana sebagian. Hanya 3 daerah yang sudah melaksanakan pembelajaran penuh, yaitu di Pidi, Subulu Salam, dan Loh Sumawe. Sumatera Barat, dari 16 kabupaten kota terdampak, semua daerah sudah mulai melaksanakan pembelajaran, kecuali di 93 sekolah yang terdampak di Agam. Masih diliburkan sampai 22 Desember 2025. Sumatera Utara, dari 18 kabupaten kota terdampak, 5 daerah terlaksana sebagian, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Sibolga. 13 daerah lain sudah terlaksana penuh kegiatan pembelajaran. Kemudian izin Bapak Presiden, kami menyampaikan terkait dengan skenario kurikulum untuk penanggulangan dampak bencana. Untuk tanggap darurat 0-3 bulan, penyesuaian kurikulum minimum esensial. Kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana. 2. Pengembangan bahan belajar darurat. 3. Metode pembelajaran adaptif. 4. Dukungan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran. 5. Asesmen
yang sangat sederhana, tidak ada asesmen Mayoritas formatif atau sekolah di sumatif daerah Sumatera Barat sudah kembali melakukan kegiatan belajar mengajar kecuali 93 sekolah di Agam karena penanganan bencana di sana masih difokuskan. Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Kompas Petang, tetap bersama kami. Itu dibina oleh USU, UI membina beberapa kampus sehingga memungkinkan untuk dibuka beberapa PPDS yang baru. Selanjutnya, strategi kedua juga adalah melakukan penempatan presiden senior yang tingkat 4, itu yang semula masih di rumah sakit itu kita deploy sehingga ada satu angkatan yang sudah bisa bekerja. Jadi kami juga mempersilakan nanti Bapak Menkes jika ingin menggunakan Pak di tahun keempat. Nah, setahun yang kosong itu bisa diisi oleh mahasiswa baru PPDS sehingga menambah jumlahnya. Selanjutnya, nah ini adalah estimasi kenaikan jumlah PPDS yang kita harapkan dari tahun 2025 yang kuning dari 14.000 kita harapkan di tahun 2030 naik menjadi 38.000 dengan metode pendekatan tersebut kira-kira naik 277%. Selanjutnya, ini proyeksi kuota dan jumlah lulusan dokter dari sekarang 12.000 Bapak Presiden, kita sesuai arahan Bapak Presiden kita akan naikkan menjadi di angka 20.000 pada tahun 2032. Selanjutnya naik 2 kali lipat. Nah, kami mendapatkan data kebutuhan dokter dari Bapak Menkes. Kami perkirakan di tahun 2028 target kenaikan yang dicanangkan oleh Bapak Menkes itu bisa dipenuhi dari lulusan kedokteran yang memang sekarang kita dorong untuk dibuka. Kemudian selanjutnya, sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden bahwa perlu dibentuk Universitas Kedokteran, Sains, Teknologi, Kesehatan di Indonesia. Kami sudah lihat beberapa kasus kampus-kampus di luar negeri memang terdapat model seperti itu Bapak Presiden, seperti First Moscow State Medical University, kemudian John Hopkins University itu juga khusus medis. Jadi ini universitas ini nantinya membawahi bidang-bidang keilmuan Fakultas Kedokteran atau kedokteran gigi, farmasi, ilmu hayati, teknologi kedokteran, atau juga keperawatan, sehingga tidak hanya dokter yang kita siapkan, tetapi juga seluruh yang related dengan kesehatan dan kedokteran itu bisa diselenggarakan oleh universitas khusus medis ini. Demikian laporan dari kami. Terima kasih Pak Presiden. Untuk selanjutnya 3 terakhir, Bapak Menko Ekonomi, Bapak Menteri Perhubungan dengan Kepala BMKG, Bapak Menteri Ekonomi terkait KUR, kemudian insentif dan beberapa kebijakan akhir tahun. Dipersilakan Pak Menko Ekonomi. Terima kasih Bapak yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri. Pertama kami laporkan bahwa situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik Pak Presiden, termasuk terkait dengan indeks harga saham pun all time high. Dan dari Januari naik 20% Pak Presiden. Dan ini salah satu tertinggi di Asia. Kemudian dari neraca perdagangan surplus sampai dengan 2,39 billion. Kemudian tahun berjalan transaksi juga surplus di 4 billion. Memang di sektor keuangan kita defisit Pak Presiden 8,1. Cadangan devisa masih tetap tinggi di 150 billion. Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan uang premier yang kemarin digelontorin Pak Menkyu ini juga tinggi Pak, tumbuh 13,3%, 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif Pak Presiden. Dan juga tahun ini dengan tadi sebagian dari KL penggunaan anggarannya juga baik, maka target 5,2% tahun ini insya Allah tercapai. Dan kuartal keempat juga insya Allah kenaikannya di atas 5,4% Pak Presiden. Nah kemudian kami masih mendorong dengan program Nataru yaitu belanja retail Pak Presiden. Kemarin yang belanja online, kalau di luar negeri itu Black Friday, tanggal 12 sampai dengan 16 sampai besok, target transaksinya 34 triliun. Kemudian belanja di Indonesia saja, hampir semua pusat perbelanjaan memberikan transaksi sampai diskon 80% Pak Presiden. Nah ini sampai dengan 80% Pak. Ada yang 20, 50, 80. Nah ini target transaksinya 30 triliun Pak. Kami lihat di
pasar sudah mulai ramai, Pak Presiden. Kemudian yang di pasar retail modern atau retail kecil, itu every purchase is cheap 1 sampai 31 Desember, targetnya 56 triliun, Pak Presiden. Jadi total belanja di bulan Desember ini diperkirakan 110 sampai dengan 120 triliun. Ya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat Kabinet Penanganan Bencana dan juga evaluasi akhir tahun. Tadi sejumlah menteri sudah menyampaikan sejumlah pendistribusian bantuan dan juga penanganan bencana di Sumatera, diantaranya Menteri Sosial dan juga Panglima TNI. Kami jeda sejenak, saudara. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Indonesia, Pak Presiden. Mulai dari event yang sifatnya Nusantara, event MICE, dan event nasional. Ini sepanjang tahun di Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah masih mampu mengatasi bencana Sumatera sehingga belum perlu bantuan negara lain. Semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri. Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi tim wushu Indonesia. Patricia Geraldine sukses menyabet medali emas nomor duelian ber handed putra lewat Ahmad Ghifari Fwaiz, Ahmad Ghazali Fwaiz, dan juga Terence Cahyadi di SEA Games 2025 Thailand. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Sama air kami traumakan, jadi memang kan anak kecil dihantam dengan bapak. Dipo Investigasi, Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Mau jadi komika profesional? Ikuti audisi Suci 12. Rekam dan upload materi stand up-mu untuk ikut audisi online. Atau siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di kota-kota ini: Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta. Info lengkap di Instagram Suci Kompas TV. Suci 12. Dekatkan yang jauh, rajut yang terputus. Dengan hati penuh kasih, wujudkan sukacita bergalang asa bersama Kompas TV. Kasih, sukacita, dan asa Natal 2025. Eredivisie, Rem de la Creme kompetisi sepak bola Belanda. Tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga. Diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Saudara, tim wushu Indonesia Patricia Geraldine sukses menyabet medali emas nomor duelian bare-handed putra lewat Ahmad Ghifari Fwaiz, Ahmad Ghazali Fwaiz, dan juga Terence Cahyadi di SEA Games 2025 Thailand. Patricia Geraldine yang berhasil menyumbang medali emas di cabang wushu keluar sebagai juara di nomor Women's Changguan Jiangsu and Quishu. Patricia total merebut poin terbaik dan mengungguli wakil Malaysia dan Singapura.
Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Sidi Permadi. Dan saya Maido Pelfrina, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah